sampaikan. Itu adalah suara-suara di Komisi 3 DPR, Komisi Hukum yang hari ini kemudian berujung pada penundaan. Pada saat kami menentukan topik ini, kami masih mendapat kabar bahwa rapat ditunda sampai besok. Ternyata ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Begitu Bapak-Bapak ya? Dan yang terjadi sekali lagi kalau Anda melihat tuntutannya adalah karena awalnya 6 fraksi menolak deponering, 3 fraksi yang menerima hanya Demokrat, PKB, dan PAN. Nah sekarang saya ke Bang Alex yang berbeda pendapat dengan Pak Gayus dan Bang Aziz. Ya berbeda wajar. Ya wajar. Ya berbeda wajarnya. Kalau nggak dicabut surat kuasa. Enggak. Sejak awal saya katakan gini, Tina. Yang ada dalam undang-undang kita, undang-undang kejaksaan mengatakan bahwa Jaksa Agung punya kewenangan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang ada seperti itu. Tidak ada keterangan bahwa yang bersangkutan tetap menjadi tersangka seumur hidup dan seterusnya. Ini yang perlu saya klarifikasi. Kita berangkat dari pasal yang ada dalam undang-undang kejaksaan. Jaksa Agung punya kewenangan menyampingkan perkara. Tidak ada satupun kalimat dalam literatur manapun yang kami selidiki selama ini yang mengatakan bahwa pihak yang dikesampingkan perkaranya menjadi tersangka seumur hidup. Tidak pernah ada itu. Cari aja di negeri Belanda pun nggak ada itu, Tina. Itu satu. Kemudian kedua, pertanyaan berikutnya. Pak Gayus boleh punya pendapat cara menginterpretasi yang berbeda dengan kami. Bang Aziz juga boleh. Tapi saya ingin katakan bahwa yang tertulis dalam undang-undangan hanya seperti itu. Dan kemudian kembali kepada definisi dari deponering. Deponering ini kan adalah kewenangan Jaksa Agung demi kepentingan umum. Ketika kepentingan umum menghendaki suatu perkara dihentikan, dia harus lakukan itu tanpa persetujuan dari tersangka. Tanpa persetujuan dari tersangka. Bisa nggak seseorang tanpa persetujuan tersangka menetapkan status tersangka seumur hidup? Penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang melanggar hak asasi dari setiap orang. Oke, sekarang